Sebetulnya saya namanya waktu lahir Pia Suryo Miharjo, karena menikah dengan Sofyan Ali Syahbana, maka saya kemudian dikenal dengan Pia Ali Syahbana. Saya dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 26 Juli tahun 1933. Ibu Pia dikenal sebagai pendiri dan pemilik konglomerasi majalah wanita yang tergabung dalam Femina Group. Namun sebelum terjun ke dunia percetakan, Ibu Pia menekuni bidang sastra dan bahasa Inggris, lalu mengajar di Universitas. Halo wanita, apa kabar? Sedang apa Anda malam ini? Sedang memilih lokasi untuk berlibur atau sedang bersantai bersama keluarga sambil bertukar cerita? Bersantai bersama keluarga dan bertukar cerita memang baik sehingga bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Dengan demikian anak-anak bisa menjadi lebih terbuka dan menceritakan apa yang mereka alami atau mereka rasakan kepada orang tua. Kita pun bisa menjadi lebih mengetahui persoalan anak-anak, bahkan bisa berdiskusi untuk mencari solusi. Berdiskusi bersama keluarga memang mengasyikkan, tapi akan lebih asyik lagi kalau Anda menambah wawasan dengan menyimak Halo Wanita. Wanita, siapa yang tidak kenal dengan Ibu Pia Ali Syahbana? Wanita yang selalu sibuk namun tetap fit ini memiliki segudang prestasi dan pengalaman. Mulai dari pemilik Femina Group sampai mendapat penghargaan dari UNESCO. Tidak kalah sibuk dari Ibu Pia adalah Dewi Huges. Presenter yang sudah mantap berjilbab ini sekarang justru tambah sibuk mengurus event organizer untuk anak-anak bernuansa pendidikan. Wanita, kalau seorang ibu melihat anaknya menjadi pecandu narkoba, tentu saja hatinya akan menjadi hancur. Namun dengan tegar dan penuh kasih sayang, Titi Kadarsih berhasil menyembuhkan Indra dari pecandu narkoba. Anda bisa menyimak nanti semua kisahnya dalam segmen True Story. Sekarang Anda sedang bingung karena harus mengikuti jamuan bisnis dengan klien? Tenang, Anda bisa mempelajari tata cara makan atau table manner di sini supaya Anda bisa tampil lebih percaya diri. Atau Anda bertanya-tanya, apakah aman berhubungan seks masa hamil? Nanti kita akan bahas hal ini secara tuntas dalam segmen To The Point. Wanita, pengalaman adalah guru yang paling baik untuk kita. Karena dengan pengalaman kita bisa memperbaiki kesalahan dan menambah wawasan. Salah satu tokoh wanita yang kaya akan wawasan dan pengalaman adalah Ibu Pia Ali Syahbana. Semasa SMA, beliau pernah dikirim sekolah ke Amerika, bahkan sempat tidak lulus SMA. Setelah lulus dari Fakultas Sastra Inggris, beliau mengabdikan diri sebagai pengajar di Universitas Indonesia. Dan dari situ karirnya berkembang hingga menjadi pemilik konglomerasi majalah wanita yang tergabung dalam Femina Group. Kita ikuti cerita dari Ibu Pia dalam Close Up. Wanita yang tampak masih gesit dan fit ini adalah Pia Ali Syahbana. Ia lahir di Bondowoso dan karena menikah dengan Sofyan Ali Syahbana, ia sangat populer dengan nama Pia Ali Syahbana. Saya Pia Ali Syahbana. Sebetulnya saya namanya waktu lahir Pia Suryo Miharjo, karena menikah dengan Sofyan Ali Syahbana, maka saya kemudian dikenal dengan Pia Ali Syahbana. Saya dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 26 Juli tahun 1933. Ibu Pia dikenal sebagai pendiri dan pemilik konglomerasi majalah wanita yang tergabung dalam Femina Group. Namun sebelum terjun ke dunia percetakan, Ibu Pia menekuni bidang sastra dan bahasa Inggris, lalu mengajar di Universitas Indonesia dan mendirikan pusat kajian wilayah Amerika. Namun uniknya, karena baru kembali dari Amerika, Ibu Pia pernah tidak lulus ujian SMA. Ujian akhir SMA, baru balik dari Amerika, ya tidak lulus. Kami mengulangi kelas 3. Lalu tahun 53 saya lulus dan kemudian saya masuk Universitas Indonesia di Fakultas Sastra. Saya mengambil bahasa Inggris dan setelah saya lulus pada tahun 58 saya langsung menawarkan diri saya kepada Universitas Indonesia untuk mengajar. Dan saya memulai sebagai asisten. Dan karier saya itu cukup lama di universitas. Saya menjadi kepala jurusan, saya juga mendirikan pada tahun 80 kajian wilayah Amerika,
bermula dengan graduate studies ya dari bidang kajian wilayah Amerika. Kemudian saya mendirikan pusat kajian wilayah Amerika dan sampai sekarang juga masih ada. Sang suami, Sofyan Ali Syahbana, yang berkecimpung di dunia penerbitan, mendorong Ibu Pia dan adiknya Mirta untuk membuat majalah wanita. Memang pada tahun 60-an sangat sedikit, sama sekali tidak ada majalah khusus untuk wanita. Nah, di garasi kami di Jalan Sukabumi 36, maka kami mulai merancang suatu majalah wanita. Kemudian karena begitu sukses Femina, tahun berikutnya, tahun 73, saya mulai dengan gadis karena saya merasa bahwa saya selalu dekat dengan yang anak-anak muda karena sebagai dosen. Oleh karena itu saya mulai dengan gadis. Ibu Pia memang dikenal sebagai wanita yang sibuk. Selain sibuk di Femina Group, juga aktif di berbagai lembaga termasuk menekuni dunia seni. Di samping kegiatan saya ini, saya juga sangat tertarik pada bidang-bidang lain. Dan saya juga kemudian berkecimpung di berbagai organisasi. Salah satunya adalah untuk diundang oleh Pak Gubernur dulu, Pak Gubernur Wiyogo, untuk membentuk sebuah yayasan kesenian Jakarta. Dan kami diundang untuk menjadi anggota Dewan Penyantun dari yayasan ini yang untuk mengelola Taman Ismail Marzuki. Dengan senang hati saya menerima tawaran ini karena dalam hal ini saya bisa turut membantu dalam, khususnya tentu dalam menggalang dana untuk kegiatan kesenian. Bu Pia pun masih concern dengan dunia pendidikan. Ia menjadi Kepala Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia dan menjadi Direktur Yayasan Fulbright. Itu sudah ada sejak tahun 50-an dan dikelola oleh Kedutaan Amerika. Tetapi mereka katanya kalau di Indonesia dapat digalang dana, alangkah baiknya dibuatkan sebuah yayasan, dan saya diminta menjadi salah satu pendirinya. Dan sebagai sebuah yayasan yang dikenal dengan AMINEF atau American Indonesian Education Foundation, memang ternyata dapat digalang dana dari Indonesia juga paling sedikit 10% dari total yang kami peroleh dari dana Fulbright di Amerika. Bu Pia pernah mendapat penghargaan dari UNESCO karena kegiatan pelestarian Gedung Arsip Nasional. Sebenarnya, ide pelestarian Gedung Arsip Nasional tua itu diajukan oleh pemerintah Belanda sebagai hadiah peringatan kemerdekaan RI ke-50 pada tahun 1995. Ketika seorang teman Belanda pada akhir tahun 94 kalau tidak salah, Bapak Erik Hammerstein, mengajak teman-teman Indonesia atau menyampaikan pada teman-teman Indonesia, bagaimana kalau orang Belanda memberikan suatu hadiah pada orang Indonesia dalam rangka kemerdekaan 50 tahun Indonesia, the golden anniversary pada tahun 95. Memang kami menanyakan seperti apa? Ya misalkan seperti merestorasi sebuah gedung tua. Kami teman-teman Indonesia langsung menyampaikan bahwa ada satu gedung yang sudah lama kami usahakan untuk mencari dana untuk restorasinya, ialah Gedung Arsip Nasional. Maka orang Belanda, teman-teman Belanda saya lalu rupanya memang menggalang dana. Dan pada tahun 95, Ratu Beatrix datang ke Indonesia untuk menyampaikan dana itu. Nah inilah yang saya rasa adalah sesuatu proyek yang saya sangat senang melakukannya, apalagi ketika pada permulaan Januari kami memperoleh the UNESCO Award for Excellence. Itu adalah top award untuk pelestarian. Sampai sekarang Bu Pia sudah jarang mengikuti perkembangan mode.
Tapi beliau tetap dikenal bahkan masih diakui pendapatnya oleh mereka yang berkecimpung di dunia mode dan kecantikan.